Halo sahabat pendidikan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dari PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini kami akan memaparkan tugas ruang kolaborasi topik 4, perancangan dan pengembangan kurikulum. Pada topik 4 ini, kami akan membahas penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Yang akan kami bahas adalah aspek menjelaskan. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Pada aspek menjelaskan, di penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD ini, ada 5 rubrik yang akan kita jelaskan. Penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada poin akurat artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu dari sumber belajar yang telah dipelajari secara tepat, benar, teliti, seksama, cermat, dan tepat. Contoh pada akurat ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan dengan teliti, tepat, dan seksama mengenai ciri-ciri kehidupan masa berburu dan meramu sesuai dengan sumber belajar. Koheren. Peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan berkesinambungan. Peserta didik dapat mengaitkan antara suatu bagian dengan bagian yang lain dalam proses menjelaskan. Contohnya, peserta didik mampu menjelaskan menjelang Presiden Soekarno jatuh dari kekuasaan pada tahun 1960. Banyak terjadi aksi dan demonstrasi, khususnya yang dilakukan oleh para mahasiswa. Demikian halnya, menjelang Presiden Soeharto jatuh pada 1998, juga banyak terjadi aksi dan demonstrasi. Aspek dibenarkan atau justified. Artinya, dalam suatu penjelasan, keyakinan dalam mempercayai sesuatu dan terdapat bukti yang mendukung tentang adanya kebenaran itu, yang bersifat benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal pendidikan, dibenarkan berkaitan erat dengan wawasan dan perspektif peserta didik. Contoh, guru menjelaskan tentang materi persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah guru menjelaskan, kemudian guru meminta pendapat peserta didik tentang peristiwa penculikan golongan tua oleh golongan muda. Kemudian peserta didik tersebut mampu menjawab dengan baik atas pernyataan yang diberikan oleh guru tersebut. Aspek sistematis. Sistematis yaitu segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Contoh, dalam pembelajaran sejarah yang sudah saya lakukan yaitu peserta didik mampu menjelaskan materi tentang peristiwa sekitar proklamasi dengan runtut, mulai dari pembentukan BPUPKI, PPKI, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan naskah proklamasi, hingga proses proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pemaparan secara runtut dan sesuai dengan proses peristiwa yang terjadi. Prediktif. Prediktif yaitu proses di mana peserta didik mampu memprediksi atau memperkirakan materi selanjutnya atau materi yang akan disampaikan atau diajarkan pada pertemuan yang akan datang. Contoh dalam pembelajaran sejarah yaitu peserta didik mampu membuat catatan kecil atau membaca terlebih dahulu materi demokrasi liberal setelah materi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peserta didik bisa membuat catatan kecil atau daftar pertanyaan yang belum diketahui oleh peserta didik, yang kemudian disampaikan di dalam pertemuan yang akan datang. Nah sahabat, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dalam tugas ruang kolaborasi topik 4 ini bisa bermanfaat bagi sahabat pendidikan dimanapun berada. Dan semoga kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih sahabat-sahabat semua. See you next time and see you next video.